Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masalah yang berikutnya. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua yang disebutkan di halaman 152, masih pada bab al-mas' 'alal khuffain, bab mengusap kedua khuf. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, idza labisal khuffa fil hadari thumma safara, apabila dia telah memakai khuf fil hadar, pada saat al hadar mukim, thumma safara, kemudian safar, fakam takunu muddatul mashi, maka berapa durasi pengusapannya? Faham gambarannya? Kalau mukim berapa durasinya? 1 hari 1 malam. Kemudian dia safar. Nah, apakah durasi 1 hari 1 malam ini tadi bisa bertambah menjadi 2 hari lagi? Hadil mas'alah laha halatan. Masalah ini memiliki 2 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, idza kanat muddatul mashi lam tabtadi ba'du, apabila durasi pengusapan belum dimulai. Durasi pengusapan belum dimulai. Wadzalika, yang demikian itu gambarannya, idza labisahuma fil hadar, apabila dia memakai khuf tadi ketika mukim, summa safara, kemudian safar, walam yamsa alaihima ba'du, dan dia tidak melakukan pengusapan. Masalan, contoh, tawaddo'ah, seseorang telah berwudu, summa labisal khuf, kemudian memakai sepatu, fi dhuhri, pada waktu zuhur, summa safar, kemudian safar, walam yamsah alal khuffain fil hadar, dan dia belum melakukan pengusapan ketika kondisi mukim, domisili. Fala khilafa baina ahlil ilmi fi hadhil mas'alah, atau fi hadhil halah,
Maka pada kondisi seperti ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama annahu ya'khudh hukmal musafir fil masah, bahwasanya dia mengambil hukum musafir dalam pengusapan. Falahu ayyam saha salasata ayyamin wa layaliyahunna, maka diperbolehkan bagi dia untuk mengusap 3 hari 3 malam. Jelas? Faham gambarannya? Dan antum misalkan subuh tadi berwudu, kemudian pagi ini antum pakai kaos kaki atau sepatu, ya enggak? Rencana enggak ada rencana mau safar, pakai, tiba-tiba jam 8, jam 9 antum safar, maka durasinya tidak dihitung sehari, tapi dihitung berapa? 3 hari. Kenapa? Karena belum terjadi pengusapan. Al-halatus tsaniyah, kondisi yang kedua, idza labisal khuffain fil hadar, kalau dia sudah memakai khuf ketika mukim, wa masa alaihima fil hadar, dan telah melakukan pengusapan pada saat dia mukim tadi, aqall min yaumin wa lailatin, pengusapannya tadi dilakukan oleh dia kurang dari sehari dan semalam, kurang dari sehari semalam dia lakukan pengusapan. Summa safarah, kemudian dia safar. Faham gambarannya? Masalan, contoh, labisal khuffain fi dhuhr, dia pakai khuf ketika waktu zuhur, wa masa alaihima fil asr, pada waktu asar dia lakukan pengusapan. Summa safar, kemudian dia safar. Fahal yukmil al yauma wal laila faqat, nah permasalahannya, apakah dia cukup menyempurnakan hari itu dan malam itu cuma 24 jam, binaan ala annahu qad masabil bada bil masi wa betada al hisab min al hadar, binaan dengan dibangun dasar alasannya adalah dia telah memulai pengusapan pada saat mukim, ya, telah melakukan pengusapan dan memulai pengusapan pada saat mukim hadar. Am yamsah kal musafir, ataukah dia melakukan pengusapan seperti musafir, li'annahu shara fi hukmil musafirin, dikarenakan dia sudah berubah menjadi hukum orang yang bersafar, fayakhudh ahkamas safar, sehingga mengambil hukum safar. Hadil mas'alah fiha khilafun bainal ulama, masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, mazhabu Abi Hanifah, mazhab Abi Hanifah, wa riwayah anil imami Ahmad, dan salah satu riwayat dari al-imamu Ahmad, annahu ya'khudh ahkamal musafirin. Pendapat pertama dan salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad, bahwasanya orang tersebut mengambil hukum musafir. Fayukmil salasata ayyam wa layaliyahinna, dia menyempurnakan 3 hari 3 malam. Li'annal mu'tabar bihi waqtul ada wa huwal an fi waqtis safar, dikarenakan yang menjadi patokan bagi dia adalah waktu pelaksanaannya, yaitu saat ini di waktu safar. Fal ibadatu yu'tabaru fiha waqtul ada, sehingga ibadah itu yang dianggap itu adalah waktu ada, waktu penunaian. Lihada idza dakhala waqtus shalah, oleh karena itu kalau masuk waktu salat, wa huwa muqimun, dan dia dalam kondisi mukim, summa safara, kemudian safar, fa innahu yusalliha salata musafirin, maka dia salat seperti salat musafir, i'tibaron bi waqti adaiha, yang berdasarkan patokannya adalah waktu penunaian. Fakadzalikal fil masah, demikian juga pengusapan. Difahami?
Nyambung antum? Farhan. Gambarannya gini Farhan. Tadi subuh antum pakai kaos kaki. Ya. Pakai kaos kaki. Kemudian zuhur antum melakukan pengusapan. Ya. Ya benar. Berarti melakukan pengusapan kapan? Zuhur. Nah, kemudian maghrib antum safar. Boleh nggak durasinya ditambah menjadi 3 hari 3 malam? Yang aturan biasanya cuma sehari karena mukim, tapi karena musafir ikut nambah. Nah, menurut pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena antum ya, yang jadi patokannya antum adalah waktu penunaian pengusapan. Nah, waktu penunaian pengusapan untuk yang berikutnya antum sudah musafir. Kan penunaian pengusapan kan minimal berapa? Kalau mukim sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Nah, sedangkan ketika waktu antum mukim, durasi pengusapan antum pun masih belum habis kan? Difahami? Nah, faham gambarnya Dandi? Tadi kan antum usap zuhur, maghrib antum safar. Pertanyaannya, sekarang kan waktu pengusapan antum kan belum habis. Kalaupun seandainya mukim, waktu antum belum habis. Dan sekarang posisi antum sedang safar. Berarti yang menjadi patokan adalah durasi safarnya antum, bukan lagi durasi mukim. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Nah, ini ada faedah musafir. Contoh misalkan Kak Didi, antum belum sholat zuhur Kak Didi, masih mukim di Palembang, kemudian terbang ke Jakarta. Pada di Jakarta antum boleh sholat seperti sholat musafir. Cuman sholat musafir kosor Kak Didi. Contoh gambaran misalkan, sering mungkin kita terjadi masuk waktu sholat zuhur ya, jam 12. Kondisi kita jam 12 ini azan berkumandang, kita di jalan. Antum berangkat bandara jam setengah 12, ya enggak? Adzan berkumandang misalkan antum ada di kebun sayur zuhur, tapi antum enggak sholat, masih di tempat mukim, masih kan? Kalau antum berhenti sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat, tapi antum terus masuk bandara, langsung masuk ruang tunggu, langsung terbang, landing di Jakarta, sholatnya 4 rakaat atau ke 2 rakaat, boleh 2 rakaat. Kenapa? Karena musafir. Yang menjadi patokan adalah waktu penunaian. Penunaian sholat asarnya antum, sholat zuhurnya antum ada pada waktu safar, bukan pada waktu mukim. Difahami? Demikian juga sebaliknya. Seseorang musafir yang pulang ke tempat dia mukim, ketika sampai ke tempat mukim, berlaku sholatnya berapa? Sholat mukim 4 rakaat. Makanya dulu kalau antum ingat pembahasan tentang puasa, dulu kan ada pembahasan kita, seorang musafir yang pulang di siang hari, yang dia tidak berpuasa, pas sampai tempat mukim, apakah dia menyempurnakan puasanya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ataukah boleh makan, boleh minum? Kan ada khilaf. Sebagian para ulama mengatakan, oh, dia boleh makan, boleh minum. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tempat mukimnya. Sebagai bentuk apa? Ihtiraman li yaumi Ramadan, pemuliaan terhadap bulan Ramadan. Nah. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, mazhab Syafi'iyah was sahih 'inda al-Hanabilah. Pendapat yang kedua mazhab Syafi'iyah, dan itu pendapat mazhab Hanabalah. Annahu yamsahu kama law kana fil hadar. Pendapat kedua, mereka mengatakan
tetap melakukan pengusapan sebagaimana yang dilakukan ketika hadar, ketika mukim. Fayukammilu yauman wa lailatan faqat. Dia lakukan penyempurnaan pengusapan tadi cuman sehari semalam saja. Wa in sara minal musafirin, meskipun dia digolongkan sebagai al musafirin, orang yang safar. Li'annahu ibtada al masha fil hadar, dikarenakan dia telah melakukan pengusapan ketika hadar. Fabtada'a hisab muddatil masah minal hadar, maka dimulailah penghitungan durasi pengusapan pada saat mukim. Fayakhud hukmal hadar, sehingga mengambil hukum mukim. Nah, jadi letak perbedaan dua pendapat ini, kalau pendapat pertama meninjau dari sisi apa? Penunaian pengusapan. Karena dia mengusap pada saat safar, maka dianggap sebagai musafir. Yang kedua, karena mereka meninjau dari sisi awal kali pengusapan dilakukan pada saat mukim, berarti apa? Patokannya adalah mukim. Wa dzalika li anna alladhi yamsah salasata ayyam wa layaliyahunna minal huwal musafir. Dikarenakan yang mengusap 3 hari 3 malam itu musafir. Ai man kana fi halati as-safar faqat, yaitu orang yang kondisinya safar saja. Wa hadza jam'un bainal amrayn fa huwa fi halatil hadar was safar. Ini pendapat mengumpulkan dua perkara, yaitu kondisi mukim dan kondisi safar. Ad-dalilus tsani, dalil yang kedua, alasan yang kedua, annaha ibadatun mushtarakah baina halatain al-hadar was safar, bahwasanya ini adalah ibadah yang bersyarikat antara kondisi mukim dan safar. Wa rukhsa fil hadar muddatuha aqal min ar-rukhsa fis safar. Rukhsa, keringanan ketika hadar itu mukim, itu durasinya lebih pendek, lebih sedikit dibandingkan keringanan ketika safar. Fakanal ihtiyat ayyamal bil aqal, maka yang lebih layak untuk kita hati-hati adalah mengamalkan pendapat yang mukim. Fayaglib hukmal hadar, fayaglib hukmul hadar li'annahu al-mutayaqqan, sehingga hukum al-hadar, maksudnya mukim, itu lebih mendominasi, lebih menang, dikarenakan itu yakin, ya. Wa huwa sahih, dan itu pendapat yang sahih. Fayukammil al-yauma wal laila, sehingga dia sempurnakan sehari semalam saja. Tsumma yanzi al-khuffain tsumma yatawadda, kemudian lepas sepatu, kemudian berwudu. Jelas? Berarti penulis buku ini menguatkan apa? Cukup sehari semalam. Kenapa? Karena awal pengusapan adalah pada saat mukim. Difahami? Nah. Tapi kalau seandainya dia sudah ngusap langsung safar, belum ngusap langsung safar, maka itu musafir. Nah, alasan beliau ini karena melakukan pengusapan pada saat mukim, hadar, ya. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, idza labisa khuffaihi ala taharati tayammum. Nah, pembahasan berikutnya, kalau dia memakai sepatu, pakai khuf, ya, pada toharoh yang sifatnya tayammum. Faham? Tayammum bukan wudhu. Faham gambarannya tadi? Antum bertayamum, ya, demam dingin sekali, ya, dingin. Misalkan anggaplah antum berada di musim dingin. Itu kalau di Zamar Darul Hadis Zamar, tempatnya Syekh Utsman Salimi, Ma'bar itu masuk wilayah Zamar, ya. Itu di musim dingin ini, sekarang musim dingin. Kata Syekh Abdul Malik itu, yatathallaj al-ma, air itu bisa membeku. Kalau ada air genang di tanah, itu
Pagi-pagi dilihat beku, saking dingin. Tapi luar biasa ya kan, di Damar itu cuaca dingin, musim dingin, tapi di sana itu ada pemandian air hangat alami. Itulah kekuasaan Allah SWT ya. Nah, karena dingin, antum berwudu, antum bertayamum. Bolehnya tayamum itu kan dua sebab. Tidak mampu menggunakan air karena dingin sekali, atau tidak mendapati air. Anggaplah tidak mampu menggunakan air, dingin sekali, itu bertayamum. Kemudian pakai sepatu, kaos. Summa zalal uzru, kemudian hilanglah uzur tadi. Fahal yamsa alaihima idza tawaddoa, apakah dia melakukan pengusapan, tetap melakukan pengusapan pada sepatu atau khufnya tadi tatkala berwudu, amla budda min naz'ihima, ataukah harus dilepas? As-sahih alladzi alaihi jumhur ahli ilmi, pendapat yang sahih yaitu pendapat jumhur para ulama, anna thaharah, bahwasanya thaharah bitayammum, dengan tayammum, la yu'tabaru biha fil masa 'alal khuffain, tidak bisa dijadikan patokan dalam pengusapan kedua sepatu. Jelas? Nyambung dan di adillatil ayah, berdasarkan dalil al-atiyah, di adillatil atiyah, berdasarkan dalil berikut ini. Kemudian kata beliau, ad-dalilul awwal, dalil yang pertama, hadis Anas, idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsa 'alaihima. Hadis Anas mengatakan, kalau salah seorang dari kalian berwudu dan memakai sepatunya, hendaklah dia usap kedua sepatunya. Karena Rasul menyebutkan apa? Kalau berwudu pakai sepatu. Fashtarata lil mashi 'alal khuffain, Rasul mempersyaratkan pengusapan pada kedua sepatu, ayyusbaqa hadzal mashu bil wudu, yaitu pengusapan ini yusbaq, didahului dengan wudu. Rasul mengatakan apa? Idza tawaddoa ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsa 'alaihima. Wa fi hadithi Abi Bakar radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, idza tatahhara, kalau seseorang bertatahhar, wal muradu bihi al wudu, maksud dari tatahhur di sini adalah wudu. Yuhmalul mujmal fihi 'alal mubayyan wa huwal wudu. Kaidahnya al mujmal, lafaz mujmal dibawa kepada lafaz mubayyan. Pernah dengar istilah ini, Randi? Pernah dengar? Mujmal, mubayyan, mutlak, muqayyad, am, khas. Dalam suatu lafaz hadis disebutkan idza tatahhara, apabila seseorang bertatahhar. Apa tatahhur? Bersuci, bahasa kitanya ya. Bersuci itu kan ada mandi, ada wudu, ada tayamum. Ya apa tidak? Ya kan? Nah, kira-kira apa yang diinginkan dari lafaz idza tatahhara di sini? Apakah mandi? Apakah wudu? Atau tayamum? Nah, ternyata dijelaskan dalam hadis lain dengan lafaz apa? Idza tawaddoa, apabila dia berwudu. Sehingga dari sini bisa difahami maksud dari lafaz idza tatahhara adalah idza tawaddoa. Faham? Jelas? Inilah namanya mujmal mubayyan. Difahami? Yuhmalul mujmal alal mubayyan. Lafaz yang global dibawa kepada lafaz mubayyan. Mubayyan itu yang menjelaskan maksudnya. Jelas? Ad-dalil tsani, dalil yang kedua, haditsul Mughirah radhiyallahu anhu. Hadis Mughirah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawaddoa, kata Mughirah, lalu aku berwudu, atau fatawaddoa, lalu Rasul berwudu. Kata Mughirah, aku bersama Nabi,
Lalu Rasul berwudu. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Aku pun membungkukkan diri untuk melepas sepatu Rasul. Tergambar tuh? Faqal, kata Rasul, da'huma, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Dikarenakan aku pada saat memakainya dalam keadaan suci. Famasaha alaihima. Lalu Rasul pun mengusap di atas kedua khuf tadi. Wudu bukan ini, fatawat doa, berwudu. Ai udkhilaha ai adkhalaha ba'da tatahiril qadamain. Maknanya Rasul memakai kaki, memakai apa? Memasukkan kedua kaki atau memakai sepatu tadi setelah beliau membersihkan kedua kaki. Maksudnya setelah bersuci kedua kakinya tadi. Wa minal ma'lum, dan perkara yang dimaklumi, yang sudah diketahui, annal qadam la tumsah fi tayammum, bahwasanya kaki tidak dilakukan pengusapan ketika tayammum. Ya benar. Tayammum itu cuma wajah dan tangan saja kan. Sehingga pada lafaz hadis fa inni adkhaltuhuma tahiratain, aku telah memasukkan kedua kakiku dalam kaos atau dalam sepatu ini dalam keadaan tahira, suci. Itu maksudnya dah. Apa maksudnya? Fal maksud huna taharatul wudu, adalah taharah wudu. Difahami? Wallahu ta'ala a'lam. Jelas ya? Dan naktafi bihadzal qadar, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Sudah cukup dulu, sudah jam 7 ya. Insyaallah nanti dilanjutkan berikutnya.